stunting itu urusan siapa ya? Dokter, nah masih di segmen yang sama ya, kita mau bahas masalah stunting. Kenapa? Karena itu memang urgensi ya untuk Aceh, selain dari masalah-masalah yang lain. Lebih-lebih ini juga menyangkut anak dan ibu dan perempuan atau pasangan yang akan menjadi ibu. Nah, itu terakhir saya kan ngikutin tuh dok. Dokter membahas masalah perkembangan stunting terakhir di Aceh. Nah, yang menjadi concern saya bagaimana perkembangan stunting di Aceh, terutama di kota-kota mana saja atau kabupaten mana saja yang memang tingkat stuntingnya tinggi. Ya. Merujuk data terbaru ya. Oh, data terbaru ya 2021. 2021. Oke, Zikra jumpa lagi. Dengan Zikra yang fenomenal. Nah, untuk stunting kita biasa ya Aceh ya. Kalau misalkan yang berkaitan dengan hal yang bukan kita mau menjelekkan daerah kita ya, tapi memang stunting kita di Indonesia sekarang nomor 3 di Indonesia. Nomor 3. Dari Sebelum atas. yang pertama, yang heboh pertama itu nomor 1, enggak? Masih tetap di peringkat 3. Iya, nomor 5 kalau saya nggak salah tahun 2018 itu. Tapi memang secara persentase turun. Tapi secara peringkat tidak turun. Naik jadinya Iya kan? jadi peringkat Naik, 3. Yang sebelumnya kita 37% memang. 37%. Dari angka nasional 30%. 30%. Sekarang angka nasional itu 24%, kita di 33%. Kita di 33%. Kita itu di bawah NTT sama Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Kita nomor 3-nya gitu. Tapi secara persentase memang turun jadi 33% dari 37%. Kalau kita lihat itu baik apa enggak? Kalau kita ukur ya, kemarin peringkat 5 tapi tinggi. Sekarang peringkat 3 tapi rendah. Bisa jadi baik kalau dari persentasenya kan baik. Cuma mungkin negara tapi ya sama juga. Gitu. Kalau secara peringkat ya nggak baik. Ya tak baik. Bisa jadi negara provinsi lain sudah lebih berbenah daripada kita kan gitu. Presentasi orang lebih rendah daripada kita. Gitu. Memang mungkin gini dok, karena kan ini dokter Umi kan dokter anak nih. Sebenarnya kategori berapa sih misalnya tinggi anak di bawah umur 5 tahun tidak dikatakan stunting, tingginya minimal. Standar kita ya, misalnya orang Asia atau orang Indonesia. Mungkin ini juga jadi edukasi ya untuk orang tua gitu, supaya juga bisa menjaga-jaga gitu. Oke. Sebenarnya kita tidak ada khusus berapa tingginya, nggak ada gitu. Tapi kita gini, harus masukkan dulu ke grafik. Kita nggak bisa hafal gitu. Tinggi segini jadi pendek enggak. Standarnya lah dok. Karena kadang gini, kita ngomong sama masyarakat itu kan nggak bisa secara general ya. Kadang-kadang harus menyana ron panjang dupno umur dupno nyang dikira stunting. Kadang orang kita tuh kadang-kadang lebih ngah seperti itu gitu. Lebih-lebih kita nggak bisa Zikra. Jadi gini, nggak bisa. Karena kita ada grafiknya, harus masukkan. Harus masuk ya. grafik. Jadi dikatakan stunting itu kalau panjang badan atau tinggi badan seorang anak itu menurut usia di bawah -2 standar deviasi. Jadi kita ada grafik nih, di buku Pink itu ada. Semua orang tua bisa lihat buku KIA yang Pink. Saya lupa bawa. Nah, di situ bisa lihat. Sering kita ini ke posyandu ya. Jadi nanti diukur dulu, misalkan anaknya 1 bulan. Panjangnya katakanlah misalkan 52 cm, dihubungkan 1 bulan dengan 52 di mana beradanya. Kemudian di sini ada kayaknya. Bentar. Ya lebih bagus ya, maksudnya gini, biar juga kita orang tua atau masyarakat juga tahu gitu. Iya, karena kalau bagi saya pribadi ya nggak terbayang ya. Iya, nggak terbayang gitu. Kalau kita ngomong secara kesehatan ya, nggak semua orang bisa punya akses. Memang kalau gitu, secara kasat mata, gitu. anak itu lebih pendek daripada sebayanya. Tapi kita nggak bisa bilang kamu stunting, nggak bisa. Tetap harus diukur. Yang namanya itu ada pemeriksaan antropometri. Antropometri ya, itu ukurnya kalau panjangnya kan untuk anak di bawah 2 tahun disebut panjang. Dan diukurnya sambil tidur. Tapi kalau anak di atas 2 tahun berdiri dan disebut dengan tinggi badan. Jadi nanti gini grafiknya. Ini ada grafiknya gitu. Ya, grafiknya itu ini kan ada ini kan. Nah, ini usianya, ini panjangnya. Sesudah kita ukur. Boleh lihat dok, penasaran nih. Sesudah kita ukur, kita hubungkan. Ini berapa? 7 berapa nih? Sorry. Coba lihat itu berapa tuh? 75 ya berapa? Ya 75 anak usia tapi di 1 tahun ke 2 tahun ya? Enggak, kan ada usia lahir nih. Nah, ini usia berapa? Setahun berapa? Setahun
setahun 8 bulan. Oh ya, oke. 20 Setahun. bulan. 20 bulan. Berarti harus panjangnya 75 cm ya minimal. Bukan minimal. Ini kondisi real. Kondisi real. Oke, kasus. Anaknya 20 bulan ternyata panjangnya 75. Kita hubungkanlah, ternyata beradanya di bawah -2. Ini yang disebut stunting. Paham. -2 itu di mana? Di sini. Nah, -2, -3, 0, 2, 3. Berarti dia grafik yang kita lihat itu harus di atas garis merah ini ya. Iya, berarti yang paling normal. Bagus itu di antara hijau. Di hijau. Ya, Oke. Dia dikatakan normal antara -2 dengan 2. Nah, kalau berada di antara ini normal. Tapi karena ini berada di bawah -2 jadi berarti kalau di bawah garis hitam ini lebih parah. Sangat pendek. Oke. Iya. Paham. Mungkin nanti orang tua atau permisa bisa lihat ini ya. Maksudnya ya kita pun ya, karena kalau bagi saya juga ibu-ibu muda atau orang yang akan berencana menikah juga penting ya, edukasi mengenai ini gitu, biar kita tahu walaupun sebenarnya selama ini kan banyak kontradiksi juga Umi, katanya ya kalau memang dasarnya kita keturunannya pendek ya pendek gitu. Tapi saya juga tapi pada kenyataannya juga saya mendengar kita ada statement sekarang banyak kita tengok orang pendek, orang tuanya pendek, anaknya tinggi-tinggi. Ya benar juga ya. Karena kalau kita belajar dari Jepang kan kita belajar dari Korea, belajar dari Cina. Dulu kan mereka kecil, tapi sekarang gitu. Ya yang bikin beda mungkin ada missing di kita dalam arus edukasinya, mungkin dalam proses edukasi. Nah itu gitu. Sebenarnya masalahnya apa sih kok nggak selesai Dok gitu. Soalnya dari saya belum terlalu jujur ya, saya kan belakangan ini nih sudah mulai ngeh nih dengan stunting nih ya. Karena memang lagi heboh ya, di nasional pun heboh, di dunia pun juga ini dibahas terus-terusan gitu. Nah yang buat nih kita nih ya, saya nggak ngomong Indonesia, Aceh nih, susah sekali keluar dari itu apa gitu. Karena sebenarnya gini, yang namanya stunting, orang menganggap mungkin pendek itulah dia. Nggak apa-apa sih pendek. Nggak dosa gitu. Nggak masalah, ya. pendek biarin aja. Memang gitu. Bener ya pendek nggak dosa. Tapi ya itu stunting. Padahal gitu. yang kita khawatirkan itu efek jangka panjangnya. Efek jangka panjang karena masalah nanti perkembangan otak segala macam, dia waktu udah besar produktivitas kerjanya menurun. Tapi ada juga anak kecil intelektualnya tidak. Ini benar. Dok cerdas ada juga. Maksudnya kalau kita lihat di sekolah misalnya gitu yang kasar. Nah, itu lain cerita dulu. Itu lain cerita. Ya. Jadi sekarang kan kenapa kayak mana tuh lain cerita? Nggak nyambung di saya. Susah memang kalau ketemu sama presenter kritis. Karena gini dong, ya bukannya kita mencari kesalahan atau kekurangan, tapi kadang-kadang mengedukasi masyarakat ini kan harus jelas. Iya. Ya. Lah, kan kayak saya bilang tadi ya pendek gitu. Ternyata ada juga yang cerdas kalau alasannya cerdas. Nah, itu gimana lagi? Nggak, pendeknya betul pendek nggak, dia sudah dimasukkan ke grafik. Mana tahu dia memang pendek dibanding usianya, tapi memang waktu dimasukkan ke grafik dia nggak pendek. Emang segitu levelnya, mungkin anaknya yang kawan-kawannya yang lebih tinggi gitu. Oke. Kan gitu. Ya, tapi gini, logika masuk. Jadi perlu diketahui juga, yang namanya stunting itu pendek, tapi tidak semua pendek itu adalah stunting. Oke. Gitu. Iya, karena takut juga ya. Iya. Kayak sekarang kalau kita ngomong stunting, ujung-ujung jatuhnya membuli ya. Iya. Ya kamu tuh stunting, kamu tuh stunting gitu, jatuhnya bully gitu. Body shaming gitu ya. Body shaming kayak orang bilang kurus gemuk. Itu dia, makanya kita nggak boleh pas lihat anak orang pendek, kamu stunting, nggak boleh gitu. Harus betul-betul dengan data dulu. Iya. Makanya keluar data stunting itu kan dari setiap bulan itu, dari semua posyandu, semua pengukuran dari tenaga gizi baru dikumpulkan, baru bisa keluar data stunting gitu. Tapi sebenarnya efektif nggak kalau misalnya maksudnya membuli itu tidak boleh ya. Iya. Tapi kadang-kadang sepertinya pengaruh nggak? Kalau misalnya sering kita gaungkan awas stunting, akhirnya kan orang jadi takut tuh. Akhirnya berusaha memperbaiki diri gitu, memperbaiki ya dalam bentuk apapun. Misalnya ibu hamil mulai memperbaiki gizinya, kayak yang anaknya sudah lahir kemudian dikasih asupan gizi yang sesuai yang nggak sampai malnutrisi. Mungkin itu caranya Dok, nggak? Bisa aja sih, tapi tergantung ininya juga ya. Ada orang yang memang nanti begitu kita bilang pendek anaknya jadi gini sendiri, sedih gitu kan. Tapi saya lihat fenomena belakangan ada di yang mereka datang mungkin udah sering, karena sering udah mendengar stunting itu efeknya segala macam, datang sendiri gitu tanpa ada keluhan anaknya. Nanti datang dokter minta tolong diukur anak saya stunting nggak sih gitu. Jadi udah mulai paham gitu, mulai cari tahu. Setidaknya itu lumayan lah kalau dengan didengungkan kayak gitu, jadi tak ada yang khawatir sekali. Tapi malah ada juga beberapa yang memang biasa aja gitu datang pas kita bilang, Bu ini dah anaknya kalau menurut grafik pendek ini gitu.
Nanti paling dijawab kayak gitu, anak kah anak desa anak lupa. Sebenarnya yang namanya stunting ini kan prosesnya nggak cepat. Prosesnya sudah berlangsung lama, gitu. Jadi makanya kalau disebut itu stunting itu adalah pendek yang disebabkan karena kekurangan gizi yang kronis. Kronis itu kan sudah lama berlangsung lama. Apakah mulai sejak dari hamil, kan? Dari hamil. Jadi dari cirinya aja waktu lahir itu kalau panjang badan di bawah 48 cm kita udah khawatir itu. Misalkan anak yang lahir kurang bulan, prematur, atau berat badan lahir rendah kan otomatis panjangnya juga nggak panjang, dia kan kurang dari 48 cm itu jadi risiko stunting nantinya. Mungkin ada lagi nih yang saya pingin kali tanya nih sama Dokter Umi. Memang kalau stunting anak kenapa, Dok? Stunting kenapa? Nah itu dia. Selain dari faktor kecerdasan tadi kan. Ini karena gini, kadang-kadang orang kita ini kan itu dosa nggak. Tapi kalau kita bilang dosa, ya kan bahasanya ya. Kalau kita bilang dosa, itu cepet-cepet ya dilakuin supaya nggak dosa. Tapi kan untuk case stunting ini kan beda. Jadi sebenarnya gini, yang namanya kita balik dulu ya. Saya mau pelan-pelannya dulu boleh? Boleh. Jadi ujungnya ke sana. Sabar. Jadi biar terbuka dulu nih, biar kita sama persepsi. Jadi stunting itu kita ulang dulu. Stunting itu pendek karena kurang gizi. Kronis. Kronis. Penyebabnya apa? Penyebabnya itu adalah yang pertama intake asupan makannya yang tidak benar, tidak memadai. Bisa karena misalkan kemiskinan. Nggak sanggup beli makan. Bisa karena ketidaktahuan bagaimana sih makan yang benar, gitu. Berarti bukan hanya karena faktor kemiskinan ya? Iya, berarti pengetahuan juga pengaruh, karena selama ini kan sering dihubung-hubungkan juga. Ya stunting, kaitannya juga puan stunting. Iya, nggak ada Ada orang yang memang sudah nggak miskin, bisa stunting. Ketidaktahuan ya. Yang harusnya misalkan pada saat hamil makannya seperti apa, dia nggak makan gitu. Terus waktu lahir anaknya tidak diberi ASI eksklusif, ya, pemberian ASI segala macam, berat badan tidak ditimbang tiap bulan, tidak tahu dia ternyata anaknya tidak naik berat badan gitu kan. Udah. Kemudian makan pada saat MPASI 6 bulan, makannya ada yang kadang-kadang lihat sosmed, punya sosmed kan, daripada punya sosmed. Ada yang menu tunggal, pisang saja, nasi saja, pokat saja, gitu-gitulah. Padahal itu sama sekali tidak direkomendasikan. Jadi ngambil ilmunya yang tidak benar. Salah. Jadi dari mulai lahir sampai usia 2 tahun itu ternyata pemberian makannya tidak benar. Mulai dari ASI sampai MPASI. Ya berarti balik ke keluarga ya. Pengetahuannya itu tidak benar gitu. Nah, kemudian yang lain adalah kebutuhan akan energi itu yang meningkat. Itu kayak yang penyebab yang kedua. Kenapa? Karena anaknya sering sakit. Contohnya diare. Iya. Penyebabnya apa? Kita bahas itu ya. Kotor. Higienitas berarti tidak benar. sanitasi tidak benar. Lingkungan tidak benar. Yang kedua apa? Jorok lah bahasanya ya. Maka juga pegah baik kudo. Kebersihan adalah sebahagian dari iman. Mata gimana mata? Astagfirullah. Resmi dong, resmi. Nanti kalau nggak resmi baru matanya keluar. Nah, kemudian ini penyakit infeksi yang menular disebabkan karena menurunnya imunisasi. Kita udah pernah bahas imunisasi. Ya, banyak sekali penyakit menular di Aceh ini karena cakupan imunisasi rendah. Ya, penyakitnya banyak. Contoh, misalnya. Sekarang sedang wabah campak kita loh. Ya, campak. Campak itu bukan yang ringan-ringan, campak berat yang kita rawat. Berarti campaknya juga salah satu penyebab stunting. Secara tidak langsung yang namanya penyakit itu akan menimbul. Jadi ya karena infeksi infeksi dan itu virus menyebabkan nutrisinya jadi makan metabolisme makanan juga susah. Ya kan gitu. Anak yang gizi buruk akan lebih mudah sakit dibandingkan gizi baik, kan seperti itu. Anak yang stunting akan lebih mudah sakit dibandingkan anak yang gizinya baik gitu. Tapi Dok gini ya, saya dulu ini nggak tahu, mungkin karena dulu kan kita kan juga belum terlalu digaungkan masalah stunting. Saya ingat sekali itu usia sekolah saya punya teman, ya kan, dia itu kan memang pendek, tapi ketika dia udah kuliah dia tinggi. Kalau saya mau kira-kira nih kan, sebenarnya kan dia bisa aja stunting kan waktu masa dia SMA, tapi kenapa tiba-tiba tinggi? Nah itu juga salah satu fenomena sebenarnya yang membantah tentang fenomena stunting ini. Itu gimana Dok? Nah, pendeknya itu dia pertanyaan saya. Pendeknya itu sudah dibuktikan betul nggak dia pendek? Nah, itu dia. Masuk, bisa logika, aja. waktu itu Zikra tuh memang
secara umur kalau kita lihat grafik grafik memang sih kayak gitu. Tapi dia ternyata berada di yang normalnya, tapi dia lebih pendek daripada orang lain, tapi dia masih normal gitu. Karena kan gini, kita kan masih bisa tumbuh kan sampai umur 20 tahun plus kita masih bisa tumbuh. Lebih-lebih kalau misalnya aktivitas kita juga memadai, suka olahraga. Tapi masalahnya secara teori stunting itu bersifat irreversible kalau dia di atas 2 tahun. Irreversible maksudnya tidak bisa diperbaiki. Jadi kalau kita memperbaiki stunting itu mulai dari hamil, remaja sekarang sebenarnya. Mulai dari hamil, waktu lahir sampai usia 2 tahun. Kalau ini bagus, ke depan juga akan bagus. Itu belakangan ini saya juga dengar kan remaja dikasih vitamin tambah darah. Itu juga sebenarnya tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk reproduksi dia nantinya. Tujuannya waktu dia nanti menikah, waktu dia melahirkan sudah bagus, anemia, mengatasi anemia. Sekarang kan banyak remaja-remaja yang anemia karena makannya tidak teratur. Makannya kan fast food. Makannya suka hati lah. Diet segala macam kan. Minumnya boba segala macam ya. Nggak usah diet. Minumnya ini gitu. Nggak apa-apa diet kalau diatur dengan baik kan. Yang penting caranya polanya. Jadi banyak sekali ternyata remaja putri kita yang anemia, apalagi kalau saatnya haid kan. Saya sendiri kalau haid pun lemas pengeluaran darah yang banyak, tapi intake-nya tidak benar. Jadi dari remaja putri itu yang diberikan tablet tambah darah, kemudian lanjut pada saat dia menikah nantinya gitu. Sebenarnya nih kalau kita lihat ya, yang paling berpengaruh dalam keluarga agar si ibu ya atau misalnya calon ibu itu benar-benar peduli ya dengan isu-isu stunting ini siapa? Karena saya juga kadang-kadang kurang seneng juga. Itu kan karena ibunya. Itu kan karena pengetahuan pengantinnya gitu kan. Jadi kayak seolah-olah kalau ngomong stunting ini yang salah itu ya balik lagi gitu kan. Ya si ibu atau si perempuan gitu. Enggak, dua-duanya, ayah dan ibu. Kan buatnya berdua. Buat berdua ya. Jadi kalau urusnya juga kalau berdua. Anak stunting berarti salahnya dua-dua, bukan sebelah pihak. Keluar matanya. Urusan berdua itu, ya. Jadi bagaimana seorang suami begitu misalkan istrinya hamil, mempersiapkan kehamilan sama-sama gitu, pemeriksaan kehamilan. Sekarang kan dianjurkan pemeriksaan itu minimal 6 kali. Dulu masih 4 kali, sekarang minimal 6 kali. 2 kali itu setidaknya ada ke dokter. Rumah sakit kan, misalkan tuh USG biar tahu lebih cepat kalau ada masalah. Kemudian makan dalam sehari-hari seperti apa gitu. Jadi mencukupi kebutuhan istrinya, nggak mesti mahal, yang penting bergizi gitu. Kemudian pada saat lahiran ditemani sama pada saat yang paling banyak itu masalah nanti pada saat si ibu melahirkan. Yang ASI nggak keluar. Yang si ibu nanti menangis sampai terjadi depresi sampai postpartum gitu kan. Ya gitu. Jadi belum kalau lagi ada baby blues itu kan juga fenomena ini ya. Depresi postpartum itu kan awalnya dari baby blues dulu. Jadi si ibu merasa tidak ada dukungan sendiri, apalagi harusnya suaminya yang jadi support system utama support system utama kan kemarin udah pernah bahas ya tentang support system utama. Ya gitu, harus sebenarnya di dalam Al-Qur'an pun sudah ada itu perintah Allah. Jelas-jelas itu di Al-Baqarah 233 Allah menyuruh seorang suami harus memenuhi kebutuhan istrinya, sandang pangannya selama dia menyusui itu gitu. Betul kan? Benar. Gitu. Jadi memang kalau ditanya penyebab stunting itu urusan siapa ya ibunya. Nggak bisa salahkan si ibu gitu, karena memang siapapun yang di dalam rumah itu kan juga bertanggung jawab. Kabupaten apa sekarang yang paling ini bukannya kita cari-cari kekurangan ya, kita bukan mau menyudutkan atau mencari kesalahan gitu, tapi ya kita mau tahu aja gitu. Dan yang paling bagus itu apa gitu? Ini kan data 2021 ya. Data terbaru belum ada ya 2021 paling tinggi. Yang paling rendah itu Banda Aceh, 23,4%. Karena ini ya kota mungkin ya. Yang paling tinggi itu kita apa nih? Gayo Luwes. Gayo Luwes. 42,9, Subul Salam 41,8, Benar Meriah 40, Pidi 39,3. Nanti mungkin bisa ditampilkan nanti saya kasih datanya. Dan Aceh untuk saat ini nih 33,2. 3,2. Gitu. Peringkat 3 nasional ya. 3 nasional. Ini ada datanya memang. Secara garis umum aja tuh. Apa yang harus dimakan oleh ibu hamil selama 1000 hari pertama ya? Agar
1000 hari pertama itu untuk anak. Untuk anak. Oke. Ibu hamil itu 9 bulan aja. 9 bulan. Iyalah. Oh, enggak hitungannya makanannya bukannya saya pernah mendengar itu kayak bawa asupan gizi yang paling penting tuh di 1000 hari 1000 pertama. hari pertama itu artinya 9 bulan hamil ditambah lahir anak sampai usia 2 tahun. Itu yang disebut 1000. Enggak, lagi hamil ya, dimulai masa sebelum masa kehamilan. Makanan bagaimana yang bagus? Seperti biasa aja sih sebenarnya kan, yang mana ya biasanya itu ada karbohidratnya. Karbohidrat itu kan nasi ya. Itu lebih ini dok. Kemudian protein hewani bisa ada ikan, tanyo leungkeut kan mandum ayam manuk itik kemudian telur engkeut udeng cumi manum lah pupuyang lah segala sesuatu yang berhubungan dengan lauk ya. Kemudian protein nabati boleh tahu tempe susu boleh kacang-kacangan gitu. Kemudian lemak sumber lemak kan sudah ada juga di proteinnya gitu. Sayur dan buah gitu. Itu yang dikonsumsi oleh orang dewasa kan seperti biasa, cuma memang porsinya ya disesuaikan lah gitu. Kadang-kadang kita banyak makan nasi daripada makan karena kebanyakan karbo aja. Iya gitu. Benar. Akhirnya dengen cuma ngat dengan bisa itu kemudian, dari sebelum ini ya. Kemudian kan sekarang sudah ada hamil. Nah, hamil itu kan di 3 bulan pertama itu biasanya orang morning sickness, muntah segala macam kan, enggak. Jadi disitulah istilahnya memaksakan makan ya, apa yang keluar ya coba makan lagi karena emang secara fisiologis berat emang. Karena saya pernah pada posisi itu memang nggak bisa makan. Semua pernah ya kalau udah habis 6 bulan itu baru yang semua dimakan. Iya gitu. Jadi kadang-kadang bingung juga gitu. Sebenarnya 3 bulan pertama itu lah organogenesis, pembentukan organ mulai di situ kan. Kemudian nanti asupan yang lain tetap makan seperti biasa, kandungan makannya cuma dia kalorinya sedikit bertambah dibandingkan orang yang tidak hamil gitu. Jadi ada kalori yang harus tambah di snacknya, itu snack sehat gitu kan, untuk beta pajuh macam-macam. Ya jangan micin lah. Jeut lah si gege. Cuma pli apa nani salah pli jeut si gege. Nah, kemudian itu ibu hamil itu yang dari dulu programnya itu diminta minum tablet tambah darah 90 tablet selama hamil minimal. Tapi yang terjadi, saya berapa kali asam folat itu bukan? Bisa juga asam folat di 3 bulan pertama untuk mencegah kecacatan. Untuk pertumbuhan ya. Jadi tablet tambah darah itu diberikan selama hamil itu minimal 90 tablet. Tapi banyak pengalaman di lapangan tidak diminum. Saya beberapa kali dapat itu ibu-ibu nggak mau minum. Dari 90 tablet berapa diminum Bu? 10, 20. Begitu anak lahir, makanan yang seperti apa? Kalau ASI jelas ya, setelah 2 tahun itu jelas lah. 6 bulan pertama kan ASI toh. Selanjutnya MPASI. MPASI pendamping. Nah, makanan pendamping ASI, ASInya tetap lanjut. Di 6 bulan pertama makannya itu, di sini sering banyak kesalahan. 6 bulan pertama anak-anak udah bagus naik berat badan karena ASI itu. Begitu 6 bulan usia 6 bulan, ASI kan nggak bisa memenuhi lagi. Nggak bisa 100%. Harus ada makanan. Tinggal 70%. Jadi 30%-nya makan. Nah, kadang-kadang itu kesalahannya karena ketidaktahuan makannya cuma diberi pisang toh. Padahal pisang itu cuma buah gitu kan, yang tidak mencukupi kalori untuk anaknya. Harusnya diberikan nasi juga sama dengan kita makan. Iya, sama kita makan. Cuman mungkin teksturnya, modelnya ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Umi dokter. Tidak salah. Diskusi yang menarik. Sampai ketemu pada stunting series berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sago TV. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Yes, we are all things.